Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk menikmati hari-hari kami. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersyukur karena Engkau memperlayakkan kami, Engkau memperbolehkan kami untuk tiba dalam pendengaran firman Tuhan. Ya Bapa, namun sebelum itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya juga Tuhan yang terlebih dahulu mengurapi kami, memberikan kami hikmat dan bahkan pengertian, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa firman Tuhan, apa isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya juga Tuhan yang menolong. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam berkata-kata, sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan di sore hari ini terambil dari surat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi saya bacakan. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan kita sering mendengar ketika seseorang mengeluh, mengomel saat mengerjakan sesuatu. Sebagian orang memang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang memiliki tipe gampang stres, gampang mengalah terhadap apa yang sedang dikerjakan. Mereka menemui kesulitan ketika mengerjakan sesuatu di luar kemampuan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebuah tema di sore hari ini yang berkata, berhenti bersungut-sungut dan layanilah dengan sepenuh hati. Berhenti bersungut-sungut dan layanilah dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dan disampaikan kepada jemaat di Filipi. Surat ini bertujuan supaya jemaat Filipi senantiasa bertekun dalam iman dan senantiasa bersatu dan tetap waspada. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam surat Filipi pasal 2 ayat ke-14 ini Paulus menasihatkan anggota-anggota atau jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka tetap tekun dan waspada dalam bertindak di dunia ini. Dalam ayat ini Paulus memberi atau menasihatkan yang dimulai dengan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kata bersungut-sungut pada bagian ini dapat diartikan sebagai sikap yang merasa jengkel dan tidak puas. Dan juga dapat diartikan sebagai sikap yang menggerutu, protes kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, di ayat ini Paulus mengingatkan bagaimana orang Israel bersungut-sungut terhadap Tuhan ketika mereka berjalan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada pemimpin mereka. Makanan dan keadaan yang tidak menyenangkan bagi mereka, mereka seakan-akan memberontak kepada Musa. Mereka tidak pernah bersyukur akan pemimpin mereka. Mereka tidak pernah puas atas makanan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan itu dalam arti secara langsung mereka juga memberontak kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seringkali Roh Tuhan itu berbisik di dalam hati kita supaya kita meninggalkan suatu dosa atau suatu perkataan yang tidak berkenan di hatinya. Tetapi kita terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan dan berbantah-bantahan. Kita tidak menghiraukan, kita tidak peduli dengan suara yang mengatakan, berhentilah bersungut-sungut. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Tuhan ingin membawa hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan Paulus di ayat selanjutnya, di ayat 15. Di sana ia berkata, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada bagian ini Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwasanya ketika kita telah menjadi orang percaya kepadanya, maka kita tidak lagi bersungut-sungut dalam mengerjakan segala hal. Kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang yang telah percaya, yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita harus memperlihatkan kepada tindakan kita. Ketika kita mengakui bahwasanya kita adalah milik Kristus, maka karakter Kristus pun harusnya sudah ada di dalam diri kita. Jangan lagi kita melakukan tindakan bersungut-sungut kepada segala hal yang kita kerjakan. Kita harus melakukan atau memberikan tindakan dengan melakukan pekerjaan secara ikhlas, secara sukarela, seperti Kristus melakukan suatu pekerjaan besar kepada kita, yaitu memberikan kasih yang besar melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itu dilakukannya tidak secara bersungut-sungut, melainkan dengan kasih yang begitu besar. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh kita pelajari, apa yang boleh kita tarik di dalam firman Tuhan ini? Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini mengajarkan kita supaya kita harus merasa puas, supaya kita harus merasa senang terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan kita menunjukkan sikap seperti orang yang belum mengenal siapa itu Kristus, belum mengenal karakter Kristus yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan hati yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan segala hal. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita renungkan di sore hari ini boleh mengubahkan hati kita, boleh membuat hati kita semakin dibaharui, sehingga ketika kita mengerjakan segala hal, entah itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan rumah, dan bahkan pekerjaan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena setiap pekerjaan yang sungguh-sungguh dikerjakan, maka kita pun akan menerima hasil yang memuaskan. Mungkin demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar. Untuk itu saya menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak lagi bersungut-sungut dalam melakukan segala pekerjaan kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam melayani Engkau, biarlah Engkau memberikan kami hati yang tulus, ikhlas dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kesempatan ini, inilah firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja di dalam kami, yang terus mengingatkan kami dan terus mengubahkan kami, sehingga kami boleh menjadi meneladani Kristus yang begitu senantiasa memberikan teladan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.